Oke teman-teman, kembali lagi ke saya- konten saya, maksud saya di channel saya di Study with Afif. Eh, Mulai saya lupa, eh, sebenarnya di part 2 saya harusnya membuat video itu yang saya bikinkan di video ini, karena yang di part 2 sebenarnya itu ada part pertama sebenarnya eh, belum saya kasih tahu bagaimana cara si Mikrotik GNS 3 untuk menghubungkan ke internet. Jadi di sini saya akan menunjukkan teman-teman bagaimana Mikrotik GNS atau Mikrotik pada GNS itu disimulasikan untuk dia agar bisa terhubung ke internet dan bisa ngeping menggunakan domain name maupun public Google DNS. Jadi yang kemarin kita menginstal interface yang namanya tab pada Linux di terminal pada uh, PC saya, atau bukan PC, ini laptop sih. Jadi ada historinya dari terminalnya. Nah ini saya udah membikinkan satu tab, satu interface yang bernama tab 0 untuk si GNS 3. Tepatnya tab 0 ini saya kasih IP-nya 172.16.10 dengan netmask prefixnya itu /24 atau 255.255.255.0. Jadi di sini kan saya biasanya membiasakan untuk memberikan IP kan 172 dengan kelas B. Bagaimana kalau kita mengasih IP-nya kelas A? Kita perlu nambahin aja sudo IP link, terus add, setelah itu bukan ini, sudo IP address add, baru masukin IP-nya itu berapa yang mau dikasih, /24 dengan dev ditaruh, atau dev itu kayak interface, taruh interface mana, tab 0. Oh iya, ini salah sih, bentar history tab. Oh iya, if config sih. Jadi sudo if config daripada lama-lama kita langsung copy aja. Kita tambahin tapi kita baca dulu. Oh iya benar, gak apa-apa. Saya kirain ada hal tricky mungkin. 10 prefixnya 24, kita up. Oke, kita kembali ngecek if config. Nah, kita lihat yang sekarang yang diganti 172 nya menjadi 10. Oke, itu langkah pertama kita dalam pada lokal. Kita udah mengset ini kan sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, kalian tonton dulu video sebelumnya dimana cara proses konfigurasinya dan instalasinya. Setelah itu kita lanjut ke sini. Nah, di sini nanti ini konfigurasi buat si di GNS 3 nya. Oke, bentar. Oke,
Di sini kita ini udah ngeset, kita excite aja, baru bikinkan topologinya sesuai dari part pertama yang saya buat itu. Jangan lupa mikrotik CHR dan cloud 1 cloud ini. Dan kalau misal belum ada tab atau kalian yang belum sempat lihat di video sebelumnya, klik kanan configure. Nah, di sini ada tab interface, kalian tulis saja tab 0 terus add di sini, terus apply oke. Berhubung saya ada, berarti saya gak perlu. Dan juga langsung hubungkan kabel Ether 0 ke tab 0. Kalau di mikrotik sendiri sebenarnya banyak sih ethernya. Kalau kita mau ngaktifin di configure, terus kita mau nambah jadi network, terus kita tambahin 3 mungkin ya. Nah, ini nggak bisa karena biasanya sih kalau virtual emangnya ada portnya itu hanya satu. Mungkin ada yang teman-teman tahu, atau mungkin saya kurang memperdalam materi tentang ini, bisa komen di video saya. Klik start. Yes. Biasanya ini proses booting dari mikrotik yang sebelumnya sudah saya coba di video sebelumnya. Klik konsol sambil menunggu. Nah ini proses bootingnya. Nanti teman-teman tunggu aja, jangan panik. Itu bukan gak connect, tapi dia itu masih proses booting dan trying to connect ke localhost, karena tab 0 itu ibaratkan Ethernet menghubungkan ke Ethernet di IP loopback kita, IP loopbacknya si PC-nya itu. Dan saya sarankan untuk yang mengikuti part 1 sama video ini itu OS-nya Linux karena kalau Windows sebenarnya nggak usah ngikutin ini sih, maksudnya nggak perlu mengaktifkan interface tab, karena ada interface sendiri yang namanya mungkin Ethernet loopback, kalau nggak salah loopback adapter, yang video saya yang part 3 waktu saya ujian kompetensi keahlian. Nah itu karena hasil dari mungkin bawaan pas waktu install GNS3. Nah ada npcap loopback adapter. Emang prosesnya cukup lama sih mikrotik, sambil klik enter ya biasanya. Jadi teman-teman tunggu aja, dan pastikan juga teman-teman connect juga ke internetnya, karena kita mau connectin si mikrotik di GNS kita itu mau bisa ngeping di Google. Nah ini masuk seperti biasa. Ini kok jadi agak lemot ya. Oke, klik no. Terus IP address. Ini konfigurasi setting IP-nya secara statik. Seperti video kemarin. Dan usahakan ini oktet terakhir ini jangan titik 1, karena 1 ini untuk gateway-nya. Jadi misal titik 2 atau titik 3, misal saya titik 10 lah. Interface-nya pasti Ether 1, karena interface yang cuma jalan cuma Ether 1.
Kita lihat IP address print. Oke. Setelah itu kita masukkan atau set gateway-nya di IP si tab-nya yang ada pada lokal kita. Yang ini gateway kita untuk menghubungkan ke internet yang sudah kita setting di enable routingnya di mana ya? Oh, ini di enable IP forwardingnya maksudnya, dan juga setting NAT-nya. Nah, itu tujuannya agar siapapun bisa akses ke internet melalui tab 0 itu. Nah, makanya itu kita harus set gateway-nya ini harus sesuai yang kita set tadi. Enter. Dan jangan lupa DNS. Ya, tahu kan fungsinya gimana? Oke. Kita lihat IP root print. Oke. IP DNS print. Oke. Kita coba langsung ping. Kita jangan 88 dulu. Ke gateway-nya dulu. Nah, bisa IP public Google dan juga domain, jangan lupa smkn 2sby.sch.id. Wait, salah. Bisa atau ping Google misalnya. Oke, mantap. Kalau untuk mematikannya, teman-teman tinggal sistem bukan reset nih. Kalau reset tahu lah buat apa, shutdown, otomatis mati. Oke. Setelah itu ini ada perbaikan ya. Nanti ini GIS-nya saya taruh ke description. Oke, terima kasih teman-teman untuk mengikuti seri konten kali ini. Sebenarnya simple banget sih. Cuma mungkin saya lupa waktu part pertama saya belum kasih. Jadi ini rasa untuk penasaran juga sih. Sebenarnya kemarin itu penasaran, ini bisa atau enggak gitu. Ternyata itu bisa sih, cuma saya aja yang belum set di mikrotiknya seperti ini gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.